Ada alasan mengapa orang yang paling tulus justru paling sering dihancurkan. Dan bagian paling menyakitkannya, mereka biasanya baru bahagia setelah hidup mengambil hampir semua yang mereka cintai. Kalau kamu merasa sudah jadi orang baik tetapi hidup tetap memperlakukanmu dengan kejam, video ini mungkin akan menjelaskan sesuatu yang selama ini tidak pernah berani dikatakan siapapun kepadamu. Karena kenyataannya, semesta tidak melukai semua orang dengan cara yang sama. Ada jiwa-jiwa tertentu yang justru dipaksa melewati pengkhianatan, kehilangan, penolakan dan kesepian berulang, bukan untuk menghancurkan versi diri yang terlalu rela menderita demi dicintai. Dan yang mengerikan, sebagian besar orang baik tidak sadar bahwa mereka sedang hidup dengan luka yang membuat mereka terus menerima rasa sakit yang sama dari orang yang berbeda. Mereka terus memberi kesempatan kepada orang yang salah, terus memaafkan hal yang perlahan menghancurkan dirinya, terus bertahan di tempat yang diam-diam mengikis harga dirinya sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, hidup mulai mengambil semuanya secara paksa. Hubungan runtuh, orang-orang pergi, harapan hancur. Dan di titik itulah, kebanyakan manusia mulai bertanya, kenapa justru aku yang harus mengalami semua ini? Tetapi menurut ajaran spiritual kuno, ada alasan besar mengapa jiwa yang paling terang hampir selalu menjalani hidup yang paling berat. Sebuah alasan yang tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak pernah dibahas secara serius, dan terlalu dalam untuk dipahami oleh orang yang belum pernah benar-benar terluka. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, coba tulis di komentar, dari kota mana kamu menonton video ini? Karena jujur saja, saya selalu penasaran, sejauh mana video seperti ini menemukan orang-orang yang diam-diam sedang berjuang sendirian di malam hari, tanpa pernah benar-benar bisa bercerita kepada siapapun. Kadang saya berpikir, mungkin bukan kebetulan kalau pembahasan seperti ini sampai ke layar seseorang tepat di saat hidupnya sedang terasa paling berat. Seolah ada bagian dari diri kita yang diam-diam sedang mencari jawaban, bahkan ketika mulut kita sendiri sudah terlalu lelah untuk bertanya. Dan menurut saya pribadi, salah satu hal paling menyedihkan dalam hidup adalah ketika orang yang paling tulus justru tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya harus terus terluka dulu baru pantas dicintai. Karena tanpa sadar, mereka mulai menghubungkan penderitaan dengan makna hidupnya sendiri. Itulah mengapa banyak orang baik terlihat kuat di luar, tetapi sebenarnya hidup dalam kelelahan batin yang tidak pernah benar-benar selesai. Mereka terbiasa menenangkan orang lain sambil diam-diam menahan kekacauan di dalam dirinya sendiri. Yang lebih dalam lagi, sebagian dari mereka bahkan tidak sadar bahwa sejak kecil hidup sudah membentuk pola tertentu di alam bawah sadarnya. Pola yang membuat mereka merasa harus mengorbankan diri agar diterima, harus mengalah agar tidak ditinggalkan, harus memendam luka agar tetap dicintai. Dan ketika pola itu terus dibawa hingga dewasa, semesta mulai menciptakan situasi yang terasa aneh. Orang yang datang ke hidupannya hampir selalu membawa pelajaran yang sama dalam bentuk berbeda, nama berbeda, wajah berbeda, tetapi rasa sakitnya terasa identik. Ada yang berkali-kali dipertemukan dengan orang yang manipulatif. Ada yang terus dikhianati setelah memberi seluruh ketulusannya. Ada juga yang selalu menjadi tempat pulang bagi semua orang, tetapi tidak pernah benar-benar punya tempat untuk pulang. Dalam spiritualitas kuno, pengulangan seperti ini dipercaya bukan terjadi secara acak. Para mistikus timur menyebutnya sebagai lingkaran kesadaran, sebuah fase ketika hidup akan terus mengulang luka yang sama sampai seseorang akhirnya melihat bagian dirinya yang selama ini ia abaikan. Dan ironisnya, banyak orang mengira penderitaan mereka berasal dari terlalu banyak mencintai orang lain.
Padahal terkadang akar terdalamnya justru karena mereka tidak pernah benar-benar belajar mencintai dirinya sendiri tanpa syarat. Karena orang yang mengenal nilai dirinya tidak akan terus bertahan di tempat yang melukai jiwanya. Ia tidak akan mengorbankan kedamaiannya hanya demi diterima oleh orang yang bahkan tidak tahu cara menghargainya. Tetapi untuk sampai pada kesadaran itu, hidup seringkali harus menghancurkan ilusi yang selama ini mereka pegang erat. Dan proses penghancuran itu hampir selalu terasa seperti akhir dari segalanya sebelum akhirnya dipahami sebagai awal dari versi diri yang baru. Jadi, untuk beberapa menit ke depan, coba dengarkan video ini perlahan. Tidak perlu terburu-buru memahaminya, karena ada pembahasan tertentu yang tidak masuk lewat logika, tetapi justru terasa seperti sesuatu yang diam-diam sedang membangunkan bagian dirimu yang sudah terlalu lama tertidur. Dan kalau di tengah video nanti kamu mulai merasa beberapa kalimatnya terdengar sangat personal, itu bukan kebetulan. Biasanya, jiwa yang sedang lelah akan langsung mengenali kebenaran tertentu bahkan sebelum pikirannya mampu menjelaskan alasannya. Sebab luka emosional tidak selalu meninggalkan suara. Kadang ia hanya berubah menjadi kebiasaan menerima hal-hal yang sebenarnya menyakitkan. Dan semakin lama seseorang hidup seperti itu, semakin ia sulit membedakan mana cinta dan mana penderitaan yang menyamar sebagai cinta. Banyak orang baik tumbuh dengan keyakinan bahwa kesabaran akan membuat semua orang akhirnya berubah. Maka mereka bertahan terlalu lama, memaklumi terlalu dalam, memberi terlalu banyak, sampai tanpa sadar dirinya sendiri perlahan menghilang dari hidup yang sedang ia perjuangkan. Yang lebih berbahaya, luka seperti ini sering tidak terlihat dari luar. Seseorang masih bisa tertawa, masih bisa bekerja, masih bisa terlihat baik-baik saja, sambil diam-diam merasa kosong setiap malam ketika semua keramaian selesai. Dan menurut saya pribadi, inilah alasan kenapa semesta terkadang terlihat begitu kejam kepada orang baik. Karena orang baik seringkali memiliki kemampuan luar biasa untuk tetap bertahan bahkan di tempat yang sudah menghancurkan jiwanya sejak lama. Maka, hidup mulai bertindak dengan cara yang tidak nyaman. Sesuatu yang selama ini dipertahankan mati perlahan. Orang yang terlalu dicintai berubah dingin. Hubungan yang diyakini selamanya tiba-tiba runtuh tanpa penjelasan yang masuk akal. Pada titik itu, manusia biasanya hanya melihat satu hal, kehilangan. Padahal jika dilihat lebih dalam, hidup sebenarnya sedang memisahkan seseorang dari energi yang terus menguras dirinya secara diam-diam. Tetapi, kebanyakan orang tidak siap menerima kenyataan tersebut. Karena menerima bahwa seseorang yang kita cintai ternyata menjadi sumber kehancuran batin kita sendiri adalah salah satu kesadaran paling menyakitkan yang bisa dialami manusia. Jadi, kalau sampai sekarang kamu masih menonton bagian ini, mungkin ada sesuatu dalam hidupmu yang sedang mencoba berbicara lewat rasa lelah yang selama ini kamu abaikan. Dan semakin kita masuk lebih dalam ke pembahasan ini, kamu akan mulai memahami kenapa beberapa kehilangan ternyata bukan hukuman, melainkan penyelamatan yang datang dalam bentuk yang paling menyakitkan. Coba perhatikan satu hal ini baik-baik. Dalam hidup, orang yang paling sering terluka biasanya bukan orang yang penuh kebencian. Justru mereka yang hatinya paling lembut, paling sulit mengecewakan orang lain, dan paling sering diam ketika disakiti. Karena sejak awal, mereka terbiasa menganggap dirinya harus tetap baik, meskipun dunia memperlakukan mereka dengan buruk. Mereka takut berubah dingin, takut dianggap jahat, takut kehilangan orang lain. Sampai akhirnya mereka lebih rela kehilangan dirinya sendiri. Dan anehnya, semakin seseorang mengabaikan luka batinnya, semakin hidup mempertemukannya dengan situasi yang memaksa luka itu muncul ke permukaan.
Seolah semesta terus berkata, "Lihat dirimu. Ada bagian dari jiwamu yang belum benar-benar sembuh." Itu sebabnya, beberapa orang terus masuk ke hubungan yang sama meskipun dengan manusia berbeda. Polanya identik. Awalnya terasa nyaman, lalu perlahan melelahkan, lalu akhirnya menghancurkan. Dan setiap kali semuanya berakhir, mereka hanya menyalahkan nasib tanpa sadar bahwa hidup sedang menunjukkan pola yang belum selesai di dalam dirinya. Menurut saya pribadi, ini yang jarang dipahami banyak orang tentang penderitaan. Kadang hidup tidak sedang menghukummu karena kamu buruk. Kadang hidup justru sedang memaksamu berhenti menjadi terlalu baik kepada semua orang, kecuali kepada dirimu sendiri. Dan kalau kamu pernah mengalami fase di mana kamu merasa memberi segalanya, tetapi tetap tidak dianggap, tetap tidak dipilih, atau tetap ditinggalkan, coba tulis, "Aku pernah di fase itu," di komentar. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang diam-diam sedang membawa luka yang sama, sambil tetap terlihat kuat di depan semua orang. Karena jujur saja, banyak manusia terlihat baik-baik saja di siang hari, tetapi setiap malam harus berjuang melawan pikirannya sendiri. Dan terkadang, satu-satunya hal yang membuat seseorang tetap bertahan, hanyalah perasaan bahwa ternyata ada orang lain yang juga memahami rasa sakit yang selama ini tidak bisa ia jelaskan. Dalam beberapa ajaran spiritual Timur, ada keyakinan bahwa jiwa tertentu memang dipilih untuk mengalami kehancuran kesadaran. Sebuah fase ketika hidup meruntuhkan semua hal yang selama ini membuat seseorang bergantung secara emosional. Bukan agar mereka menderita selamanya, tetapi agar mereka berhenti mencari nilai dirinya dari penerimaan orang lain. Karena selama seseorang masih membutuhkan orang lain untuk merasa berharga, ia akan terus takut kehilangan. Dan ketakutan itulah yang membuatnya mudah terluka. Maka semesta mulai mengambil satu persatu tempat pelarian emosionalnya. Hubungan yang membuat candu, validasi yang membuat nyaman, bahkan orang-orang yang dulu terasa tidak tergantikan. Sampai akhirnya, seseorang dipaksa duduk sendirian bersama dirinya sendiri. Dan disitulah bagian paling berat dimulai. Karena kesepian tidak selalu menyakitkan akibat tidak adanya orang lain. Kadang yang paling menyakitkan adalah ketika untuk pertama kalinya, seseorang sadar, selama ini ia bahkan tidak benar-benar mengenal dirinya sendiri. Tetapi, mungkin inilah bagian yang selama ini paling ingin didengar oleh orang-orang yang lelah terus terluka. Ada titik tertentu ketika hidup berhenti mengujimu dengan rasa sakit yang sama. Bukan karena dunia berubah lebih baik, tetapi karena akhirnya dirimu sendiri berubah. Karena setelah seseorang benar-benar sadar akan nilai dirinya, ia mulai melihat segala sesuatu dengan cara berbeda. Ia tidak lagi mengejar orang yang membuatnya merasa kecil. Tidak lagi memohon perhatian dari manusia yang hanya hadir saat membutuhkan. Dan yang paling penting, ia mulai berhenti mengorbankan ketenangan batinnya demi diterima siapapun. Jadi kalau selama ini kamu merasa hidupmu dipenuhi kehilangan dan pengkhianatan, jangan langsung menganggap semuanya sia-sia. Kadang, semesta sedang membersihkan hidupmu dari hal-hal yang tidak akan pernah bisa membawamu menuju kedamaian yang sesungguhnya. Dan percayalah, sebagian jawaban yang kamu cari mungkin bukan berada pada bagaimana membuat semua orang mencintaimu, tetapi justru pada keberanian untuk berhenti mengejar cinta dari tempat yang terus melukaimu. Karena ada perbedaan besar antara mencintai dan ketagihan merasa dibutuhkan. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka bertahan bukan karena hubungan itu sehat, tetapi karena mereka takut menghadapi kehampaan di dalam dirinya sendiri. Maka, langkah pertama untuk keluar dari lingkaran penderitaan ini bukan membalas luka dengan kebencian, bukan juga berubah menjadi dingin terhadap semua orang, tetapi belajar mendengar kembali dirimu sendiri sebelum mendengar tuntutan dunia. Coba mulai perhatikan hidupmu beberapa hari ke depan.
Perhatikan siapa yang membuat energimu selalu habis setelah bertemu. Perhatikan tempat mana yang membuat jiwamu terasa sesak meski terlihat nyaman dari luar. Karena tubuh dan batin seringkali sudah memberi sinyal jauh sebelum logika mampu menerimanya. Dan ada satu hal yang menurut saya sangat penting untuk dipahami. Orang baik tidak diciptakan untuk menjadi tempat semua orang melampiaskan luka. Kamu tidak dilahirkan hanya untuk bertahan, mengalah, dan terus memahami semua orang sambil menghancurkan dirimu sendiri perlahan-lahan. Semesta tidak ingin kamu kehilangan kelembutan hatimu. Tetapi ia juga tidak ingin kamu terus hidup tanpa batas terhadap hal-hal yang melukai jiwamu. Karena kebaikan tanpa kesadaran sering berubah menjadi pengorbanan yang diam-diam menghancurkan diri sendiri. Jadi, saat hidup mulai menjauhkanmu dari seseorang, jangan selalu buru-buru mengejarnya kembali. Kadang, yang hilang bukan kebahagiaanmu, melainkan rantai yang selama ini membuatmu tidak pernah benar-benar bebas. Dan mungkin itu alasan kenapa video ini sampai kepadamu hari ini. Bukan untuk membuatmu semakin larut dalam luka lama, tetapi untuk mengingatkan bahwa kebahagiaan yang sehat tidak pernah meminta seseorang kehilangan dirinya sendiri hanya agar bisa dicintai. Jadi, sekarang kamu mulai mengerti mengapa orang baik seringkali harus terluka berkali-kali sebelum akhirnya menemukan kebahagiaan yang benar-benar tenang. Karena hidup tidak sedang membentuk mereka menjadi manusia yang sempurna. Hidup sedang memaksa mereka mengenali nilai dirinya sendiri sebelum terlambat. Dan ironisnya, sebagian pelajaran terbesar memang datang lewat kehilangan yang paling menyakitkan. Bukan karena semesta kejam, tetapi karena manusia sering terlalu mencintai sesuatu yang diam-diam menghancurkan jiwanya sendiri. Ada hubungan yang hancur bukan untuk menghukummu. Ada orang yang pergi bukan karena kamu tidak layak dicintai. Dan ada fase kesepian tertentu yang sebenarnya sedang menyelamatkanmu dari kehidupan yang akan membuatmu terus kehilangan dirimu sendiri sedikit demi sedikit. Karena pada akhirnya, jiwa yang terus bertahan melewati luka akan sampai pada satu kesadaran yang mengubah segalanya. Bahwa kedamaian jauh lebih berharga daripada perhatian. Bahwa ketulusan tidak harus dibayar dengan penderitaan. Dan bahwa cinta yang sehat tidak membuat seseorang terus merasa kosong setelah berjuang sendirian. Menurut saya pribadi, inilah alasan kenapa beberapa orang berubah sangat tenang setelah melewati banyak luka. Bukan karena mereka sudah tidak punya perasaan, tetapi karena akhirnya mereka sadar, tidak semua orang pantas mendapatkan akses terhadap hati yang tulus. Dan mungkin malam ini untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu mulai memahami bahwa semua luka itu bukan tanda bahwa hidup membencimu. Mungkin justru sebaliknya. Mungkin hidup sedang menarikmu menjauh dari versi dirimu yang terus rela hancur demi mempertahankan orang lain. Jadi kalau ada sesuatu dari video ini yang terasa sangat dekat dengan hidupmu, jangan dipendam sendiri. Tulis di komentar bagian mana yang paling menyentuh dirimu. Saya ingin membaca cerita dari orang-orang yang diam-diam sedang berusaha sembuh sambil tetap terlihat kuat di depan dunia. Dan kalau pembahasan seperti ini membantu kamu melihat hidup dengan cara yang berbeda, kamu bisa dukung channel ini dengan subscribe. Karena di tempat ini, kita tidak hanya membahas luka, tetapi juga memahami kenapa beberapa jiwa harus melewati kegelapan sebelum akhirnya menemukan dirinya sendiri. Ingat satu hal terakhir. Tidak semua kehilangan datang untuk menghancurkanmu. Beberapa di antaranya datang untuk mengembalikan dirimu kepada dirimu sendiri.